Assalamualaikum guys. Sebenarnya saya kurang bersemangat untuk bikin konten tentang perselisihan antar sesama muslim karena saya sangat merindukan tumbuhnya persatuan Islam di Indonesia. Tapi apa boleh buat, kita memang harus terkadang untuk bisa bersatu, untuk bisa damai, kita harus melewati fase-fase perselisihan. Jadi begini guys, terakhir di tingkat lapangan perselisihan antara Habib Rizik Syihab dan kekuatan-kekuatan pembenci Habib sudah sangat memanas di tingkat akar rumput. Jadi mau nggak mau memang harus disikapi dan segera usai, kemudian kita bergerak ke depan. Jadi kalau saya menganalisa, sebenarnya isu-isu tentang imigran zaman, tentang klan Ba'alwi dan yang semacamnya itu tidak lebih dari kekhawatiran sementara pihak terhadap pengaruh politik yang makin masif dari Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab memang tokoh yang sejauh ini masih clean, masih bersih dan belum bisa disuap, belum tembus untuk dibayar. Sedangkan di tingkat bawah, pengikut Habib Rizik itu sangat besar, sangat tinggi. Dan di tengah-tengah itu muncul sosok tokoh politik yang dekat dengan Habib Rizik Syihab. Siapa lagi kalau bukan Anies Rashid Baswedan. Nah, antara Habib Rizik Syihab dan Anies Baswedan ini ada satu kesamaan, keduanya adalah keturunan Arab. Dan disinilah sentimen ras dimainkan oleh orang-orang yang ketakutan pengaruh politik mereka akan tergerus oleh Habib Rizik Syihab dan Anies Rashid Baswedan. Maka dimunculkan isu-isu yang bisa membentuk opini publik sehingga membenci kedua tokoh ini, dengan harapan akselerasi politik dari Habib Rizik Syihab dan Anies Rashid Baswedan bisa dibendung. Saya menganalisanya dalam konteks itu. Nah, pada saat ini perselisihan antara kedua kubu ini agak memanas di tingkat akar rumput. Maka memang seperti saya bilang tadi, untuk bisa damai, bisa bersatu, terkadang memang kita harus bersahabat dengan konflik-konflik kecil. Jadi kalau kita mengupload kasus-kasus perselisihan itu bukan karena kita ingin berantem dengan sesama muslim, tetapi justru kita ingin damai, kita ingin ukhuwah Islamiyah itu terbangun secara lebih konkret lagi. Nah, ini fase-fase yang kita lalui. Itu ya, dasar berpikir kalau kita harus posting tentang konflik-konflik akar rumput. Jadi sekali lagi bukan karena kita demen dengan pertarungan perselisihan sesama muslim, sesama bangsa Indonesia. Ayo kita jaga, ayo kita munculkan teladan yang baik bagi generasi kita, generasi milenial, generasi Z. Kita beri teladan yang baik tentang kokohnya persatuan. Indonesia adalah milik kita bersama, pribumi non-pri, milik Jawa, milik non-Jawa, milik Islam dan non-Islam.
Jadi janganlah kita stop konflik-konflik yang bisa memecah belah bangsa ini. Sekali lagi, kalau kita terpaksa posting tentang perselisihan-perselisihan di akar rumput, itu karena ini memang fase yang harus kita lewati. Terkadang memang kita harus bertindak tegas kan, untuk menghadapi orang-orang yang pengen kita pecah belah. Jadi kita harus tegas karena saya lihat di lapangan solid kok, pendukung Habib Rizik, pendukung Anies Rashid Baswedan sangat solid di tingkat akar rumput, di tingkat real lapangan. Jadi ya memang kedua tokoh ini sangat punya akar massa di tingkat akar rumput sekalipun. Bagus kok, bagus. Mereka memang layak kita dukung untuk muncul ke permukaan, ikut serta memecahkan masalah-masalah bangsa, masalah-masalah agama yang dihadapi kita bersama saat ini. Oke, gitu ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.